wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang bangun ruang. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya, Muhammad Faryata. Kemudian yang di sebelah saya itu ada saudari Reza, kemudian sebelahnya ada saudari Bella, kemudian sebelah kiri saya ada saudari Cindy, dan kemudian ada saudari Delita, dan terakhir ada saudari Della. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan media bangun ruang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pengembangan media pembelajaran. Itu yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Kemudian yang kedua, memudahkan menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Yang terakhir, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Selanjutnya, manfaat pengembangan media pembelajaran itu manfaat pengembangan media pembelajaran dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka guru dalam memberikan materi pelajaran harus mengikuti kemajuan tersebut. Manfaat media pembelajaran menurut Nasution, yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami siswa serta memungkinkan menguasai tujuan pengajaran dengan baik. 3. Metode pembelajaran bervariasi. Tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, siswa tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Yang terakhir, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Bangun ruang. Bangun ruang merupakan salah satu materi yang dipelajari pada ilmu matematika. Bangun ruang ini memiliki volume atau isi. Maka sering juga bangun ruang ini disebut dengan 3 dimensi. Karena bangun ruang ini memiliki 3 komponen penting. Yang pertama yaitu sisi, titik sudut, dan juga rusuk. Adapun jenis-jenis bangun ruang. Yang pertama balok, kubus, 5 segitiga, 5 segi 4, dan prisma segitiga. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan macam-macam bangun ruang dan penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan bangun ruang, yaitu salah satunya adalah balok. Nah, balok ini ada 6 buah sisi. Nah, sisi yang pertama itu samping belakang, depan, samping kanan, samping kiri, bawah, dan di atas. Dan ada 12 rusuk. Rusuk itu seperti contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, selanjutnya ada 4 diagonal ruang, yaitu 1, 2, 3, 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bangun ruang, yaitu bangun ruang prisma segitiga. Prisma segitiga adalah prisma yang alas dan tutupnya berbentuk bangun datar atau berbentuk segitiga. Prisma segitiga ini memiliki 5 sisi. 1 alas, satunya tutup, dan 3 alas lainnya itu sisi vertikal. Contoh dari prisma segitiga yaitu atap rumah. Atap rumah itu merupakan salah satu contoh dari bangun prisma segitiga yang paling ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Atap rumah itu terdiri dari tutup dan juga alas yang berbentuk segitiga. Jadi contoh dari prisma segitiga ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu atap rumah. Contoh bangun ruang yang berikutnya yaitu bangun ruang limas. Bangun ruang limas memiliki 2 bentuk, yakni bangun ruang 5 segi 4 dan bangun ruang 5 segi 3. Yang saya pegang ini adalah bangun ruang 5 segi 4. Jadi bangun ruang 5 segi 4 ini memiliki
Ciri-ciri 5 segi 4 yaitu memiliki 4 sisi, di mana satu sisi merupakan alas berbentuk segi 4 dan 4 sisi merupakan selimut berbentuk segitiga. Jumlah rusuknya yaitu ada 8 dan jumlah sudut ada 8, di mana 4 sudut pada alas dan 1 sudut pada penutup limas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus itu adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang. Berikut adalah ciri-ciri yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah jumlah bidang sisi pada kubus ada 6 yang berbentuk persegi dengan ukuran panjang dan luas yang sama. Yang kedua, memiliki titik sudut 8 buah. Yang ketiga, mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Yang keempat, semua sudutnya berbentuk siku-siku. Yang kelima, mempunyai 12 diagonal sisi dengan ukuran yang sama panjang. Yang keenam, mempunyai 4 diagonal ruang dengan ukuran yang sama panjang juga. Dan yang terakhir yaitu mempunyai 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Baiklah, selanjutnya itu kami akan menjelaskan jaring-jaring dari bangun ruang. Selanjutnya yaitu di sini ada contoh dari jaring-jaring 5 segi 4. Jika semuanya sisi disatukan akan membentuk 5 segi 4. Udah? 1, 2, 3. Yang kedua yaitu jaring-jaring kubus. Di sini ada contoh dari jaring-jaring kubus. Jika semua sisinya disatukan akan membentuk kubus. Baiklah, selanjutnya di sini ada jaring-jaring dari bangun ruang balok. Bila disatukan, sisinya akan membentuk jaring-jaring balok. Seperti ini. Ini adalah contoh dari jaring-jaring balok jika disatukan sisinya. Selanjutnya yang terakhir yaitu di sini ada jaring-jaring dari bangun ruang prisma segitiga. Bila kita satukan sisinya akan membentuk bangun ruang prisma segitiga. Berikut adalah contoh dari jaring-jaring bangun ruang prisma segitiga. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.